Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, yang mulia para kiai, para ulama, yang mulia Rais Suriah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Abdul Ala Bashir, Syekhul Ma'had Kiai Bushra Karim, yang mulia Rais Suriah, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumeneb Kiai Ahmad Nasir Hashim, serta segenap jajaran Suriah, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Sumeneb. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Sumeneb Pak Ahmad Fauzi Wongsoyudo. Yang saya hormati perwakilan dari PWNU Jawa Timur Pak Kiai Sofi dan Pak Fakih. Saya datang bersama Wakil Ketua Umum Dr. Amin Said Husni. Yang saya hormati Ketua Tarbiyyah PJNU Sumeneb Pak Wijaji Rahim, para tamu undangan termasuk pimpinan Nahdlatul Ulama dari berbagai daerah. Hadir di sini juga Rais Suriah PWNU Kalimantan Timur Kiai Hanif Khalil. Hadir juga Ketua Tarbiyyah PJNU Bangkalan Kiai Maki Nasir, dan para kiai lain, para pejabat juga baik dari sipil, TNI maupun Polri. Alhamdulillah PJNU ini memang, PJNU Sumeneb ini memang istimewa. Pelantikannya diiringi ucapan semangat dari tokoh-tokoh nasional, menteri-menteri dan gubernur. Cuma saya agak kurang perhatikan tadi ada menteri sosial apa tidak nanti. Para kiai, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang saya hormati, sebetulnya sebelum Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini didirikan, belum ada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sudah ada dan sudah dilakukan dan sudah mengakar sekali di antara umat khidmah dari para ulama, para kiai di dalam mengasuh, di dalam menjalankan riayatul ummah di lingkungan masing-masing. An-Nuqayyah itu berdiri jauh sebelum berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pesantren-pesantren yang lain, terutama pesantren-pesantren besar, tempoh hari dalam rangkaian peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama, PBNU mempersembahkan penghargaan kepada pesantren-pesantren yang berusia lebih dari 1 abad, dan dari penelusuran yang dilakukan ditemukan ada lebih dari 100 pesantren
yang usianya lebih dari 1 abad di seluruh Indonesia ini, bahkan ada yang sampai 3-4 abad sudah berkhidmat. Jadi kalau bicara tentang khidmat untuk pelayanan umat seperti yang dijanjikan Pak Widadi Rohim tadi, itu bukan barang baru. Karena dari dulu para kiai-kiai sebelum NU didirikan sudah melakukan itu, sudah menggeluti khidmat kepada umat. Tujuan dari didirikannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini adalah agar kekuatan khidmat yang telah dilakukan oleh para ulama, para kiai-kiai di seluruh Indonesia ini dapat dipersatukan menjadi satu kekuatan besar yang akan mempunyai daya khidmat yang jauh lebih besar dan lebih merata dibanding apabila khidmah itu dilakukan sendiri-sendiri secara terpisah-pisah. Itulah sebabnya kalau kita dengan teliti mempelajari khutbah Rais Akbar Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari yang kemudian diabadikan sebagai muqaddimah Qur'an Asasi, maka tema utama dari muqaddimah Qur'an Asasi itu adalah seruan untuk bersatu. Pertama-tama Hadratus Syekh memanggil para ulama, para kiai untuk bergabung ke dalam Jam'iyah ini. Ini penting untuk diingat bahwa yang diajak bergabung oleh Hadratus Syekh ke dalam Jam'iyah yang baru saja didirikan itu adalah para ulamanya. Yang beliau katakan, ayyuhal ulama wasadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah min ahli madhahibil a'immatil arba'ah halummu kullukum. Dia pertama dipanggil ulamanya, kullukum, semua, anda semua wahai para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tapi jangan ikut sendirian. Ya, beliau sambung dengan ungkapan wa man tabi'akum minal fuqara wal agniya wad du'afa wal aqwiya. Para ulama diseru untuk bergabung ke dalam Jam'iyah dengan mengajak pengikut-pengikutnya, baik orang-orang yang miskin maupun kaya, orang-orang yang lemah maupun yang kuat di antara pengikut-pengikutnya diajak bergabung di dalam Jam'iyah ini, diajak untuk bersatu, mempersatukan khidmah. Dan kemudian beliau katakan, fadkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad wal ittisali bil arwahi wal ajsad. Jadi rupanya PCNU Sumeneb ini sudah memenuhi seruan dari Hadratus Syekh kalau sudah pakai wijat. Itu aja saya dengar bukan cuma 1-2 wijatnya, targetnya juga wijat juga. Masuklah kalian semua dengan kasih sayang dan cinta, dengan rukun dan bersatu, dengan menyambungkan bukan hanya jasad-jasad kalian saja dengan pertemuan-pertemuan bersama seperti ini, tetapi menyambungkan roh di antara kalian semua. Ini seruan Rais Akbar Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari. Maka para kiai, bapak ibu yang saya hormati,
Mari kita ingat kembali apa yang paling mendasar dari tujuan didirikannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, dan apa seruan yang paling mendasar dari pendirinya ketika mengajak para ulama bergabung di dalamnya. Mari kita bersatu, bukan hanya bersatu secara lahiriah, tetapi bersatu secara batiniah di antara kita semua. Sangat menarik bahwa PCNU Sumeneb menetapkan tema untuk pelantikan ini transformasi Jam'iyah. Saya tidak tahu, saya belum tanya Pak Panji Taufik tadi, ini yang bikin tema siapa? Karena kita harus diskusi lagi ini PBNU dengan PCNU Sumeneb ini. Maksudnya transformasi itu sama apa tidak dengan PBNU? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena PBNU juga telah menetapkan dalam periode ini 3 agenda besar, yang salah satunya adalah transformasi. Yang pertama adalah transformasi organisasi atau transformasi Jam'iyah. Yang kedua adalah reposisi, mendudukkan Jam'iyah ini secara lebih tepat dan lebih strategis di tengah keseluruhan konstelasi sosial politik masyarakat bangsa negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dan yang ketiga, mengaktifkan aktivasi peran internasional yang lebih strategis supaya NU ini tidak hanya ikut-ikutan orang, tapi betul-betul menyumbangkan sesuatu yang strategis untuk mencari jalan keluar dari masalah-masalah kemanusiaan. Maka transformasi itu memang salah satu tema besar dari agenda-agenda PBNU. Nah, alhamdulillah PCNU Sumeneb ini sudah menetapkan itu sebagai tema pelantikannya. Dan tadi ketika di launching 9 program pokok, ada sejumlah hal yang memiliki persentuhan dengan program-program yang juga diagendakan oleh Kongres Besar Nahdlatul Ulama. Nanti dulu tepuk tangannya. Tapi satu hal yang saya ingin minta, saya mohon betul, saya minta betul, dengan segala kemajuan berpikir, segala kecanggihan inisiatif yang dipikirkan oleh para pimpinan, para kiai, kader-kader di PCNU Sumeneb ini, ketika berpikir tentang arah yang harus dituju oleh Jam'iyah ini, mari kita semua berpikir tentang Indonesia. PCNU Sumeneb ketika hendak memandang ke depan, tidak boleh hanya berpikir tentang Sumeneb saja. Sumeneb harus berpikir tentang Indonesia. Karena kita semua adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena kalau hanya Sumeneb saja yang bergerak, tapi tempat lain tidak bergerak, maka Sumeneb juga tidak akan mencapai jarak tempuh yang jauh. Karena yang tidak bergerak itu akan membebani yang bergerak. Yang tidak bergerak akan membebani yang bergerak. Apalagi kalau PCNU bergerak, Sumeneb bergerak ke satu arah, sementara yang lain bergerak ke arah lain.
sudah selamat kalau nggak tabrakan. Paling tidak tarik-tarikan. Itulah sebabnya mari kita semua berpikir tentang kerangka bersama yang lebih besar, yang menyatukan kita bersama supaya kita bisa bergerak bersama ke arah yang sama. Dalam kerangka itu para kiai, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pengurus besar Nahdlatul Ulama memang sudah menyiapkan berbagai hal yang akan menjadi kerangka konstruksi di dalam mewujudkan konsolidasi organisasi ini secara menyeluruh. Pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah prinsip-prinsipnya. Agustus. Kita ingin agar seluruh jamiah beserta jamaahnya semuanya berkonsolidasi bersama tanpa kecuali. Jangan ada yang tercecer. Nah, supaya semua bisa ikut berkonsolidasi, maka syaratnya sistem konsolidasi itu harus bersifat objektif dan transparan. Harus objektif dan transparan. Objektif artinya didasarkan pada penilaian faktual yang objektif, yang tidak ditutupi dengan citra-citra palsu, apalagi ditutupi dengan kebohongan-kebohongan. Waliyadzubillah. Harus objektif dan harus transparan, semua orang tahu apa isinya. Dengan begitu maka semua orang juga tahu bahwa siapapun akan punya kesempatan, siapapun akan punya tempat kalau mau, dan siapapun diberi kesempatan untuk ikut berkhidmat dengan melalui akses tata cara yang sudah ditetapkan dan diketahui oleh semua orang. Semua bisa ikut. Jika nanti ya mohon maaf, seluruh lanskap kader NU ini akan menjadi lebih egaliter, lebih setara satu sama lain. Yang bisa menjadi pimpinan khususnya Tanfidiyah bukan hanya para kudus, anaknya tukang becak bisa jadi ketua PCNU kalau mau nanti. Karena sistemnya objektif dan transparan. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, PPNU telah membangun satu skema strategis yang komprehensif, yang menyeluruh, yang lengkap untuk itu. Yang pertama, PPNU membangun desain tata kelola yang terperinci dan utuh. Dulu NU itu cuma punya ADART ditambah 1 PU. Banyak hal yang sebetulnya menjadi ukuran, menjadi istilahnya Pak Panji itu code of conduct, menjadi norma-norma di dalam menjalankan organisasi, sebagian besar tidak tertulis.